Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang self awareness, ya, mengenal diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri. Apa pentingnya mengenali diri kita sendiri dan apa relevansinya terhadap kehidupan kita saat sekarang ini, ya, ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri. Apakah begitu pentingnya kita mengenal diri kita sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ya yang lahir dari diri kita sendiri gitu. Nah, kalau berbicara masalah self awareness ini, ya, mengenali diri kita sendiri, ya, saya berkeyakinan, ya, saya yakin sekali sangat penting sekali untuk kita mengenali diri kita sendiri, karena begitu banyak manfaatnya gitu untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, maka kita bisa mengembangkan bakat-bakat yang kita miliki, dan kita dengan bakat yang kita miliki kita bisa membantu orang lain. Nah, di sini kita, ya, berbicara masalah mengenali diri kita sendiri ini. Ya, di dalam agama Islam pun, ya, kita dianjurkan untuk mengenal diri kita sendiri. Allah sangat menyukai orang-orang yang mengenal dirinya, gitu, yang mencintai dirinya. Karena dengan mengenal diri kita, maka kita bisa makin cinta kepada diri kita sendiri, dan rasa syukur kita akan semakin bertambah, gitu. Dan juga, ya, kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, maka potensi-potensi atau kelebihan-kelebihan yang kita miliki dan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita bisa mengembangkan kelebihan yang kita miliki, dan adapun kelemahannya kita bisa menutupinya dengan kelebihan yang kita miliki. Ketika kita sudah tahu kekurangan kita, kelemahan kita, nah, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan bergaul bersama orang. Nah, di sini, ya, ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, maka begitu banyak sekali manfaatnya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah, di sini juga, ya, yang kita kenal itu siapa, diri kita yang mana, gitu. Kalau kita berbicara masalah tasawuf, gitu, ya, ilmu tasawuf, gitu, itu yang kita kenal diri kita adalah diri kita yang sejati, gitu. Diri kita yang sejati itu yang mana? Yaitu roh ini, itulah diri kita sejati. Tapi di sini kita tidak akan membicarakan dalam versi ilmu tasawufnya, tapi di sini kita akan berbicara dalam versi ilmu psikologis, gitu. Dalam ilmu kesadaran, gitu, ya, ada dua, ya, kesadaran yang ilmu kesadaran yang perlu kita pelajari, gitu, dan kita pahami, yaitu yang pertama kesadaran makro dan kesadaran mikro, biar kita lebih mengenal diri kita sendiri ketika kita sudah, ya, memahami dua kesadaran ini yang ada pada diri kita, gitu. Yang pertama, kesadaran makro. Kesadaran makro ini yaitu kita menyadari, ya, siapa diri kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan pergi. Nah, tapi di sini kita tidak akan membahas masalah kesadaran makro, karena itu lebih dekat ke pembahasan ilmu tasawuf, ya. Di sini kita akan membahas kesadaran mikronya itu, ya, karena kita akan melihatnya dari perspektif ilmu psikologis, gitu. Nah, kesadaran mikro ini adalah kita menyadari diri kita, ya, yang sekarang, apa yang kita kerjakan yang sekarang, apa yang kita lagi pikirkan, apa yang lagi kita rasakan, gitu. Nah, dengan cara itu kita bisa akan mengenali diri kita sendiri. Kita akan bisa mengetahui kelebihan kita dan kelemahan kita di mana, gitu. Makanya di sini, ya, kita tekankan
Kesadaran mikro ini ya untuk mengetahui keseharian kita itu. Jadi kalau kita sudah memahami kesadaran mikro ini, maka secara psikologis kita akan tahu kelebihan kita dan kekurangan kita dan apa yang akan kita lakukan untuk perkembangan diri kita gitu. Ya, saya teringat ya katanya Buya Hamka itu, mengenali diri sendiri itu lebih sulit daripada mengenali kepribadian orang lain gitu. Saya rasa ya ada benarnya juga gitu, karena mengenali diri kita itu bagaimana caranya gitu. Jadi ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui ketika kita mau mengenali diri kita gitu. Yang pertama, kita coba merenungkan gitu. Kita renungkan hal-hal apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita yang kita rasakan lebih menonjol dalam diri kita, dan hal-hal yang bermanfaat apa yang pernah kita lakukan untuk orang lain gitu. Dan yang kedua juga kita bisa menanyakan kepada orang lain atau teman sahabat kita atau keluarga kita ya, kelebihan apa yang kita miliki, karena orang lain itu yang bisa melihatnya itu kita cuma merasakan, tapi orang lain bisa melihat kelebihan kita gitu. Nah, di dalam ilmu psikologis gitu ya, mengenali diri kita sendiri ini ya, kita kenali karakter kita, watak kita, perilaku kita gitu. Bagaimana karakter kita ya, kita bisa menanyakan ke orang lain dan kita bisa merenungkannya gitu. Kalau karakter itu saya rasa kita bisa merenungkannya ya, kita bisa memikirkannya. Tahunya ketika kita ya, misalnya tiba-tiba kita mendengar suatu hal yang bisa membuat emosi kita meledak ya di luar pikiran kita, maka kita akan marah. Nah, itu sudah karakter kita gitu. Makanya ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, maka kita akan bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, rasa sedih ya, susah itu, marah gitu, kecewa gitu. Kita bisa mengontrolnya kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, karena kita yang memegang remote kontrolnya gitu. Makanya ya, begitu banyak sekali manfaatnya ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri. Self awareness ini ya, self awareness ini begitu bermanfaat sekali ya bagi diri kita dan orang lain kalau kita sudah bisa mengenalinya gitu. Kita akan semakin percaya diri ya, makin percaya diri, dan kita tidak menjadi orang lain lagi. Nah, kebanyakan kita lihat ya, ini studi kasus di masyarakat gitu, kita lihat karena demi menyenangkan orang lain gitu, untuk membuat orang lain senang, dia menggadaikan kebahagiaannya sendiri gitu. Istilahnya people pleaser gitu. Dia menyenangkan orang lain, dia tidak peduli dengan dirinya. Kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, maka ya hal-hal seperti itu tidak ada lagi dalam diri kita ya, sifat insecure gitu yang tidak nyaman ketemu dengan orang lain ya. Makanya mari mulai saat ini kita mengenali diri kita sendiri, kita menyadari apa kelebihan kita, biar kita tahu kapasitas kita sampai di mana, dan kita bisa mengetahui batasan-batasan ketika kita mau menolong orang lain, ketika kita bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Kita tahu batasan kita tahu kapasitas kita ya, karena emosi kita juga bisa kita kontrol ketika kita sudah bisa mengenali diri kita sendiri. Saya teringat kata Kang Abu Marlo gitu, di dalam diri kita ini ada namanya segitiga, itu manas, segitiga manas ya. Dalam diri kita ini energi ya, segitiga itu yaitu energi perasaan, pikiran, emosi gitu. Nah, ketika yang tiga ini ya, segitiga manas ini bisa kita kontrol, maka kebahagiaan itu akan kita miliki sepenuhnya gitu. Kita bisa rasakan
dengan sepenuhnya. Itu kebahagiaan itu karena kita yang memegang remote kontrolnya. Yang membuat kita biasanya tidak merasa bahagia itu karena yang tiga ini tidak bisa kita kontrol, itu perasaan, pikiran, dan emosi gitu. Karena yang tiga ini ya, energi segitiga ini ya, perasaan, pikiran, emosi. Perasaan ke pikiran gitu, pikiran ini yang akan membawanya ke emosi itu. Nah, ketika kita sudah bisa mengenali diri kita sendiri, maka kita bisa mengontrol kebahagiaan kita dan kita akan semakin percaya diri. Kita tidak akan diremehkan lagi oleh orang lain, ya, kita tidak akan direndahkan lagi oleh orang lain. Karena kita tahu kelebihan kita bisa mengontrol kebahagiaan kita, dan kita tidak bisa dikecewakan oleh orang lain. Kita tidak bisa dibikin marah oleh orang lain, karena marah, kecewa, senang, bahagia itu ya kita sendiri yang memberikannya ruang di dalam diri kita untuk masuk gitu. Makanya ketika kita sudah memegang remote kontrolnya dengan mengenal diri kita sendiri, maka semua itu cuma tinggal cerita, tidak akan lagi bisa merasuki diri kita gitu. Nah, itu adalah sampah-sampah ya, emosi ya di dalam diri kita, itu yang membuat kita merasa sering tidak bahagia, itu tidak nyaman, tidak senang gitu. Nah, hal-hal itulah yang perlu untuk kita buang gitu. Makanya perlu sekali untuk kita mengenal diri kita sendiri ini. Begitu banyak sekali manfaatnya ketika kita sudah mengenali diri kita, bukan untuk diri kita saja, tapi bermanfaat untuk orang lain. Ya.